Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Azizah Fitrianum, nomor absen 26 dari kelas 11 IPS 1. Saya akan mempresentasikan tentang ultranasionalisme Jepang. Sejarah Perang Dunia I terjadi di Eropa mulai tahun 1914 dan berakhir pada 1918. Faktor penyebab peperangan negara-negara barat ini salah satunya dipicu oleh persaingan industri dan militer antara Jerman dengan Inggris. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu blok sekutu terdiri dari Inggris Raya, Italia, Prancis, Rusia, Romania, Jepang, dan Amerika Serikat. Kemudian blok sentral adalah Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria, dan Kekaisaran Turki Ottoman. Di sisi lain, Jepang yang juga menjadi negara yang terlibat dalam Perang Dunia I dan bergabung pada blok sekutu. Jepang ikut serta dalam Perang Dunia I dalam aliansi persetujuan negara dan memegang peranan penting dalam mengamankan jalur laut di Pasifik Barat dan Samudra Hindia terhadap Angkatan Laut Kekaisaran Jerman. Ultranasionalisme merupakan sebuah paham nasionalisme yang ekstrim atau berlebihan dengan mempromosikan atau mengekspos kepentingan suatu negara atau masyarakat di atas segala hal. Fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Penyebab munculnya fasisme Jepang yaitu pada dasarnya Jepang merupakan negara yang sangat miskin sehingga banyak orang-orang Jepang yang merantau. Pada masa keshogunan Jepang, negara yang sangat tertutup dan diperintah dengan cara yang sangat feodalistik atau sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan yang lebih mementingkan jabatan atau pangkat dan tidak mementingkan prestasi kerja. Fasisme merupakan bagian dari ultranasionalisme karena memiliki kesamaan suatu paham yang mengutamakan negara di atas segalanya atau semua untuk negara. Negara yang menganut paham fasisme yaitu Italia, Jerman, dan Jepang. Salah satu bentuk fasisme Jepang yaitu restorasi Meiji, karena sangat berhubungan dengan Jepang untuk membuat Jepang berkembang dan maju pesat dalam bidang industri saat itu. Restorasi Meiji merupakan usaha besar-besaran Kaisaran Meiji untuk menciptakan Jepang baru, yaitu transformasi dari negara yang terisolasi dan miskin menjadi negara yang modern. Restorasi Meiji membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsa Jepang, terutama pendidikan. Fasisme Jepang dikembangkan oleh Perdana Menteri Hideki Tojo. Hideki Tojo adalah seorang politikus Jepang dan jenderal dari tentara kekaisaran yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang dan Presiden Asosiasi Bantuan Pemerintah Kekaisaran untuk sebagian besar dari Perang Dunia II. Pada pemerintahan Kaisar Hirohito, dikenal di Jepang dengan nama Anumeta Kaisar Showa, adalah Kaisar Jepang yang ke-124. Hirohito adalah kaisar dengan masa kekuasaan terlama sepanjang sejarah Jepang, yaitu berkuasa pada tahun 1926 sampai 1989. Hirohito juga merupakan salah satu tokoh penting pada masa Perang Dunia II dan pembangunan kembali Jepang. Di masa itu, Jepang mengalami kemajuan di bidang perdagangan, industri, dan militer. Bangsa Jepang menganggap dirinya keturunan Dewa Matahari dan menganggap bangsa lain lebih rendah. Dampak fasisme Jepang, yaitu bangsa Jepang terangkat ke puncak keunggulannya menjadi negara kuat dan modern sejajar dengan negara-negara barat. Yang kedua, memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Jepang seperti pembentukan sistem pemerintahan baru yang lebih menguntungkan rakyat-rakyat kecil. Kekuatan militer Jepang semakin berkembang dan bangsa Jepang yang semakin modern. Setelah Perang Dunia II, Jepang mengalami permasalahan besar di dalam negeri, di antaranya permasalahan ekonomi yang lumpuh akibat pengeboman yang dilakukan Amerika Serikat. Pada kurun waktu 1945 sampai 1952, Jepang berada di bawah pendudukan Amerika Serikat. Dampak Perang Dunia II bagi dunia, munculnya dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Awal penderitaan bagi Palestina, hancurnya infrastruktur akibat perang, terbentuknya berbagai fakta pertahanan. Amerika Serikat menjadi negara kreditur, perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi perang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.